Saudara-saudari yang terkasih di gereja maupun yang dimanapun berada, kutipan Injil Markus mengatakan bahwa ketika tampil untuk pertama kali sesudah digodai oleh iblis, Tuhan Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pertanyaannya ialah, mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah? Pewartaan itu suatu kebetulan atau suatu pilihan pribadi. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa, kita boleh mengandaikan bahwa pewartaan itu tidak dijalankan secara kebetulan, melainkan sebagai suatu keputusan pribadi, suatu pilihan yang dilandaskan pada keyakinannya. Keputusan besar yang pertama yang mungkin diambil oleh Tuhan Yesus ketika ia bergabung dalam gerakan pertobatan yang didorong oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa Yesus membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes tampaknya juga bukan suatu kebetulan, melainkan suatu keputusan pribadi. Sesudah itu tampaknya Yesus pun membaptis seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bedakan Yohanes 3 ayat 26. Namun karya itu tidak lama ia jalankan. Keputusan besar kedua yang ia ambil ialah meninggalkan karya pembaptisan dan memulai karya mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan kerajaan Allah ia mulai karena inilah yang diyakini sebagai yang penting sesuai dengan kenyataan hidup tempat ia menjalani tugas perutusannya. Singkatnya, Yesus merasa mutlak perlu mewartakan kerajaan Allah, memberi kesaksian kepada masyarakat yang terpecah-pecah, khususnya mereka yang miskin dan tersingkir, bahwa Allah mencintai mereka tanpa syarat. Keyakinan dan pengalaman seperti ini mutlak perlu bagi mereka sebagai landasan bertahan, mengembangkan hidup dan menemukan makna kehidupan ini. Atas dasar keyakinan dan pengalaman dicintai oleh Allah itu, Yesus mengajak orang yang percaya untuk membangun tata kehidupan bersama yang baru sama sekali. Inilah sebenarnya isi pewartaan Yesus bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Inilah kabar yang menggembirakan dan memerdekakan orang. Keputusan yang diambil oleh Yesus bukanlah keputusan yang mudah. Godaan yang dialami di padang gurun dan dalam perjalanan hidupnya selanjutnya menunjukkan hal itu. Setiap kali Tuhan Yesus harus mempertahankan orientasi hidupnya, berpegang pada keputusan yang telah ia ambil. Ia setia pada pilihannya yang adalah keputusannya. Untuk itu ia rela tidak hanya terus digodai, tetapi bahkan siap mempertaruhkan hidupnya. Kutipan dari kitab Kejadian, bacaan yang pertama tadi, membantu kita untuk mengembangkan dan perdalam renungan kita. Karena dalam kutipan itu diperkenalkan kepada kita gambaran tentang Allah yang diwartakan oleh Yesus sebagai kabar gembira yang memerdekakan. Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah Allah yang menghendaki keselamatan semua manusia. Ia mengadakan perjanjian dengan manusia yang isinya memberikan penghiburan
dan pengharapan bagi manusia. Ia tidak membiarkan umat manusia hancur dilanda air bah. Dan kalau dalam sejarah selanjutnya umat manusia jatuh lagi, Allah yang sama akan tetap setia pada perjanjiannya dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya. Lebih khusus lagi, Allah itu tidak membeda-bedakan, tidak memberi cap buruk pada kelompok tertentu, tidak mengucilkan. Allah inilah yang kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan hatinya diwartakan oleh Tuhan Yesus sebagai kabar yang mengembirakan dan memerdekakan. Dalam bacaan kedua, surat Santo Paulus mengingatkan kita akan keadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan berkat pembaptisan kita. Dalam pembaptisan itu kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Secara konkret ini berarti mempunyai hati nurani yang baik, yang setiap kali harus dipertahankan dan dimohonkan dari Allah. Masa prapaskah dan masa Paskah adalah masa khusus ketika kita berusaha menghayati secara istimewa misteri pembaptisan kita, yang berarti ikut Yesus dalam hidup, sengsara, dan kebangkitannya. Mengikuti Yesus berarti juga memilih yang Ia pilih, memutuskan yang Ia putuskan, bersedia menanggung risiko yang Ia tanggung, yang mencintai semua orang tanpa syarat dengan hati nurani yang baik. Maka masa prapaskah ini kita diajak bersama merenungkan bagaimana mengikuti Yesus yang seharusnya dengan segala orientasi hidupnya yang tetap mengutamakan kehendak Allah, baik dalam sengsara, dalam penderitaan, dan nantinya ikut dalam kebangkitan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.